Selamat datang semuanya, selamat siang, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua teman-teman peserta dan juga para narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Pastinya semua semangat ya untuk mengikuti webinar kita pada siang hari ini. Kenapa? Karena kita hari ini akan banyak belajar dan juga membahas seputar marketing, ya, seputar dunia marketing yang pastinya ini seru banget. Oleh karena itu, kita akan memulai acara webinar kita pada siang hari ini, yaitu yang bertemakan atau berjudul Relevan Marketing. Marketing bagi industri wisata rekreasi di masa pandemi, apa perlu? Ya. Nah, ini dari judulnya aja udah menantang. Sebelum kita memulai, saya akan membacakan peraturan webinar pada siang hari ini. Jadi, yang pertama, harap gunakan headset atau headphone untuk kualitas suara yang lebih baik. Gitu. Terutama jika mungkin saudara sambil mobile di luar, atau mungkin di lingkungan sekitar juga ada berisik, saudara bisa menggunakan headphone untuk bisa mendengarkan dapatkan suara yang lebih baik. Kemudian, pastikan koneksi internet Anda juga cukup stabil untuk kelangsungan acara ini, ya, karena kita Zoom pasti butuh koneksi internet, ya. Dicek-cek juga kuotanya, jangan sampai kehabisan di tengah, sayang gitu. Dan kemudian yang ketiga, rekan-rekan bisa mengajukan pertanyaan secara tertulis lewat fitur chat yang ada. Nanti akan mengkurasi pertanyaan-pertanyaan terbaik yang akan diajukan kepada pembicara. Dan yang menarik adalah pertanyaan terbaik ini akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya pastinya seru. Dan kemudian untuk menjaga kelangsungan webinar agar tetap kondusif, maka panitia dengan sangat memohon izin dan mohon maaf karena panitia akan menonaktifkan mikrofon peserta webinar. Jadi untuk selama acara ini nanti semua peserta rekan-rekan akan di-mute oleh panitia. Tapi buat teman-teman yang hadir juga jangan ragu untuk bisa berinteraksi lewat fitur polling yang tadi kita udah lakukan dan juga chat. Dan kemudian apabila rekan-rekan mengalami kendala, silakan hubungi panitia melalui fitur chat. Nanti ada panitia, ada petugas yang akan membantu setiap kita. Dan juga yang terakhir, jangan lupa untuk mengisi form, yaitu yang ada di goers.co/frm21. Untuk perbaikan webinar kami ke depannya, kami butuh input, masukan dari teman-teman semua, kira-kira mungkin webinar apa yang berikutnya yang harus kita adakan gitu. Siapa pembicara selanjutnya gitu. Siapa tahu ya kan apakah bosnya Tesla mungkin next kita akan undang di sini, we never know gitu ya. Jadi oke. Dan saya akan membacakan agenda dari acara pada hari ini, yaitu kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam ke depan kita akan melakukan diskusi. Jadi webinar kali ini juga formatnya cukup santai, di mana kita bisa bincang-bincang, kita bisa mendengarkan pemaparan dari para pelaku di industrinya, para pakarnya langsung gitu. Oke, lanjut kita akan memperkenalkan para narasumber kita pada siang hari ini. Ini narasumber yang tentu saja akan menjadi akan berbagi banyak buat kita di dalam acara pada hari ini. Yang pertama saya perkenalkan Mbak Dea Gadis Maulinda. Mbak Dea Gadis Maulinda ini adalah Business Development dari Gondola Ancol. Ya, apa kabar Mbak Dea? Ya, selamat siang. Saya kalau lihat Mbak Dea ini bawaannya pengen kegantung gitu, karena lihat gondola gitu kan kita. Jadi pasti Mbak Dea tuh kalau udah ini kita jalan-jalan secara tergantung di Ancol gitu. Nah, Pak Milano. Halo juga, selamat siang. Selamat siang Mbak Dea. Ya. Oke, selanjutnya kita akan undang narasumber kita hari ini, yaitu Mas Gilang Rasif. Mas Gilang Rasif ini adalah CEO dari Rasif Indonesia.
Jadi Mas Gilang ini ya, akan berbagi banyak buat kita semua, khususnya di acara terkait dengan marketing. Ini Mas Gilang ini pakarnya, dia banyak menjadi pembicara di banyak acara gitu. Nanti Mas Gilang akan berbagi banyak buat kita di sini semua. Oke. Kemudian selanjutnya, halo Mas Gilang. Apa kabar semuanya? Ini kabar Pak Pel? Jadwalnya nih susah banget nih teman-teman. Aduh. Repot. Jadi kita beruntung sekali nih ada Mas Gilang di sini mau berbagi ilmunya, berbagi semua pengalamannya buat setiap kita. Gimana Mas Gilang, sibuk apa? Masih ngajar? Masih? Alhamdulillah masih ngajar, masih masih memegang beberapa klien juga, alhamdulillah. Ya masih belajar juga lah. Wah, mantap. Thank you Mas Gilang. Siap. Dan selanjutnya juga saya perkenalkan narasumber kita siang hari ini, yaitu Mbak Niki Suraya Yaumi, selaku COO dari Goers. Selamat siang Mbak Niki. Halo, selamat siang semuanya. Semangat Mbak Niki. Pastinya selalu. Akan tanya banyak hal juga ke Mbak Niki untuk berbagi pengalamannya. Siap. Thank you. Oke, selanjutnya sebelum saya akan memulai sesi webinar sore ini, jadi perkenankan saya untuk menyampaikan sedikit latar belakang dari acara ini. Jadi bicara mengenai relevan marketing, ya. Kita pasti tahu pandemi COVID-19 saat ini, ya, sejak tahun kemarin 2020 dan sampai sekarang masih berlangsung juga, itu berdampak sangat besar dalam berbagai sektor bisnis, khususnya bisnis pariwisata, rekreasi, dan juga setiap usaha yang bergantung pada banyaknya pengunjung yang datang. Dan kondisi ini tentunya menjadi tantangan, khususnya dalam hal marketing. Dan karena kondisi yang ada ini, terjadi efisiensi dan penutupan tempat wisata, yang tentu saja juga berdampak pada relevansi dan peran marketing di industri ini. Jadi bisa dibilang kalau tempatnya tutup, terus marketingnya mau ngapain? Ya kan? Kalau tempatnya nggak boleh buka, marketingnya mau ngapain? Dan inovasi serta adaptasi marketing yang tepat diharapkan dapat menjadi solusi dan peluang di masa pandemi ini, bahkan setelah. Dan relevan marketing ini merupakan webinar yang nanti kita akan membahas mengenai peran marketing bagi industri wisata rekreasi, khususnya di masa pandemi ini, bahkan nanti setelah pandemi ini. Dan apakah khususnya di saat-saat sekarang ini, apakah marketing atau relevansi marketing ini apakah masih diperlukan? Dan jika marketing ini diperlukan, kira-kira seperti apa sih marketing yang relevan dan sesuai bagi industri yang sangat terdampak oleh pandemi ini, gitu. Dan apakah kira-kira adaptasi marketing dan pemaksimalan digital marketing bisa menjadi solusi pada masa kini dan juga pada masa depan pariwisata rekreasi di Indonesia? Nanti kita akan temukan jawabannya pada sesi-sesi di acara ini. Dan selanjutnya diharapkan teman-teman dengan mengikuti webinar ini, para peserta yang hadir akan mendapatkan pengetahuan yang baru, ya. Jadi mengenai relevansi marketing dan yaitu dari narasumber yang memang kompeten di bidangnya, khususnya relevansi marketing di masa-masa pandemi seperti ini dan di industri yang terdampak saat ini. Dan kemudian tujuan acara kita selanjutnya adalah diharapkan para peserta webinar juga akan bisa mendapatkan informasi tentang pentingnya digital marketing dan teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung kesuksesan marketing tersebut. Jadi bicara mengenai marketing, pasti ada teknologinya. Dan yang ketiga, melalui webinar hari ini, peserta webinar diharapkan bisa menggunakan pengetahuan dan mendapatkan pengetahuan yang baru dari webinar hari ini untuk bisa melakukan strategi marketing yang tepat sehingga dapat menghasilkan peluang baru di industri pariwisata baik di masa pandemi ataupun setelah pandemi. Oke, sangat menarik. Dan selanjutnya, sebelum kita memasuki sesi yang pertama, saya akan menampilkan hasil polling, ya,
kita akan menampilkan hasil polling yang tadi, yang pertama ini. Itu di sini pollingnya adalah sahabat destinasi, kira-kira domisilinya kita saat ini berada di mana. Kurang lebih 50% di Jabodetabek, ada yang 8% di Jawa Barat, 8% di Jawa Tengah, ya, kemudian Bali, NTB, dan NTT 13%, dan lainnya. Kemudian latar belakang dari para peserta pada hari ini, 46% adalah karyawan-karyawati destinasi wisata atau desa wisata. Dan 25% ternyata mahasiswa dan pelajar. Jadi, dan kemudian 17% adalah travel and tourism enthusiast. Jadi, di sini semuanya kita antusias dengan acara hari ini. Dan kemudian, sebelum kita memasuki sesi yang pertama, kita juga ada polling untuk polling berikutnya. Ya kan, ini saya akan untuk polling berikutnya, nanti kita akan bacakan hasil pollingnya untuk di sesi berikutnya. Oke, dan kita akan masuk pada sesi yang pertama dari acara hari ini, ya, yang berjudul Marketing di Masa Pandemi. Di sini ada tantangannya, ada disrupsinya, dan kesempatannya. Oke, jadi kita masuk ke pertanyaan yang pertama, teman-teman, di sesi 1 ini. Pertanyaannya adalah, di industri yang terkena dampak seperti wisata rekreasi, efisiensi apa aja yang dilakukan? Khususnya misalnya di marketing. Biasanya dalam efisiensi ini, yang akan diefisiensi ini yang tidak menghasilkan uang. Seringkali seperti itu. Nah, marketing ini dianggap mungkin ada juga yang beranggapan bahwa marketing ini malah spending. Nah, rekreasi ini efisiensi apa saja yang dilakukan khususnya marketing? Mungkin lebih tepat pertanyaan ini kita tanyakan langsung kepada yang benar-benar menjalankan dan yang industrinya terdampak secara langsung, yaitu Mbak Dea di Gondola, gitu. Wow. Silakan Mbak. Pertanyaannya. Wow. Cukup serius ya Pak Villano ya untuk pertanyaannya ya. Diawali dengan pertanyaan yang cukup serius. Iya, terima kasih. Aku bantu jawab dari segi pengelola destinasi wisata atau rekreasi. Mungkin benar tadi yang dikatakan oleh Pak Villano, bahwa memang justru marketing yang terkena dampak besarnya karena adanya pandemi COVID-19 ini. Salah satunya adalah efisiensi. Kita harus benar-benar bisa memilih mana yang harus memang urgent untuk dikeluarkan dan mana yang sebenarnya kita efisiensikan atau kita tahan untuk nanti kita keluarkan setelah semuanya kembali ke normal, back to normal. Nah, contohnya efisiensi mungkin di iklan, yang awalnya mungkin marketing itu melakukan iklan besar-besaran. Saat ini kita harus mengefisiensi hal tersebut. Kemudian selain iklan ada juga dari segi kita harus memaksimalkan SDM yang ada. Yang misalkan memang dari segi marketing banyak program yang bekerja sama dengan banyak pihak yang memang membutuhkan banyak orang juga. Nah, karena adanya hal seperti ini kita harus bisa mengefisiensi dari SDM itu sendiri. Begitu. Kemudian selain itu ada juga dari segi influencer atau selebgram. Sekarang ini memang sangat-sangat terkenal dan digunakan oleh banyak industri juga, bahwa influencer itu salah satu yang bisa kita gunakan untuk memperkenalkan atau meningkatkan brand awareness dari brand kita masing-masing. Nah, ini juga yang terdampak efisiensi dari segi marketing. Jadi yang awalnya kita menggunakan mungkin influencer sebanyak 20 orang dalam 1 bulan, kemudian ada biaya yang ditentukan dari situ, kemudian karena adanya pandemi ini kita harus meminimalisir, kita harus mengurangi, mungkin kita mencari influencer yang memang juga bisa membantu kita tanpa ada banyak permintaan lainnya seperti di tahun 2020 awal atau 2019 akhir gitu kurang lebih Pak Villano. Oke, thank you. Sama-sama. Pantas kerjaan saya berkurang ya, karena influencer jadi di-cut gitu deh. Mungkin nggak di-cut, dicari yang lain yang belum pernah ikut, yang masih baru-baru. Jadi memang pasti efisiensi itu mau nggak mau harus diambil ya. Iya, betul Pak. Seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya, ya kan?
menurut Mbak Dea sendiri, perbedaan marketing dalam hal marketing ya, perbedaan seperti apa yang terjadi di masa sebelum pandemi dan di saat pandemi ini. Tentunya ada perbedaan kan, ya kan, dari khususnya di marketing. Misalnya mungkin sebelum pandemi ini marketingnya tadi mungkin lebih royal, atau mungkin sekarang seperti apa gitu. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Dea? Iya Pak, mungkin perbedaannya dari sebelum dan saat pandemi seperti ini, yang pertama yang sudah dijelaskan oleh Pak Villano juga. Jadi memang marketing yang sebelum adanya pandemi ini kita memang jor-joran, benar-benar push untuk mengeluarkan banyak biaya atau dalam kutip royal dalam hal marketing. Tapi saat ini memang harus agak sedikit direm. Kemudian yang kedua, dari segi pelaksanaan marketingnya itu, program-program marketing itu sendiri. Mungkin awalnya kita banyak melakukan bazar secara offline gitu kan, yang memang melibatkan banyak orang. Tapi sekarang kita harus bisa bagaimana kita melakukan marketing secara online. Jadi mungkin dalam hal itu sih yang benar-benar terasa berbeda gitu sih Pak. Kemudian memang dari segi marketing lainnya kita juga harus menonjolkan sekarang tentang CHSE. Jadi sebenarnya cleanliness, health, terus kemudian ada juga safety dan environment sustainability yang harus kita benar-benar info kepada seluruh pengunjung, seluruh masyarakat bahwa kita tuh sudah aman, kita tuh sudah melaksanakan protokol kesehatan yang sesuai. Sebenarnya itu sih salah satu PR-nya juga di bidang marketing untuk bisa menunjukkan hal itu agar customer tidak ragu dan tidak takut untuk bisa mengunjungi destinasi-destinasi wisata. Itu sih. Oke, jadi mungkin kalau di marketing yang sebelumnya kita banyak tanda kutip ya, kita fokusnya menjual. Ya. Saat pandemi ini juga ada fokus di mana kita menginformasikan sesuatu ya, terkait apalagi yang tadi CHSE itu ya. Jadi si customer juga terinformasi ya. Iya, betul. Nah, mungkin aku bisa tanya sedikit dari Mas Gilang mengenai pertanyaan ini. Mas Gilang kebetulan juga memang sangat pengalaman di bidang marketing ini. Kira-kira menurut Mas Gilang sendiri nih, kan banyak klien yang dipegang juga ya, banyak klien yang dipegang. Kira-kira tadi bedanya marketing sebelum pandemi sama di saat pandemi ini kira-kira seperti apa gitu? Kalau dari kacamatanya Mas Gilang sebagai salah satu bisa dibilang yang pakarnya gitu ya, silakan. Oke. Kalau sebelumnya selamat siang. Ya. Kalau dari saya, pandangan saya sendiri, yang pertama yang berasa adalah udah pasti di budget. Dulu budgetnya tuh berlimpah gitu. Sekarang cost efficiency itu selalu diutamakan. Kemudian yang kedua itu adalah beda tumpuannya. Dulu tuh pandangan orang sebagai sebagai pebisnis atau sebagai pelaku atau pegiat di industri di bidang yang rekreasi dan juga ekonomi kreatif itu sangat menumpuk marketing mereka pada kegiatan offline. Jadi sedari dulu memang dilakukan itu secara activation, SEC, dan juga digital marketing. Tapi tumpuannya itu diaktifasi, karena aktivasi itu offline. Okay. Masih lebih relevan dengan conventional selling gitu. Nah sekarang ketika pandemi ditutup jalur secara personal touch-nya, secara offline atau secara physical touch-nya emang berat untuk dilakukan, perubahan tumpuan ini lumayan mengganggu atau mengubah skema marketing atau skena marketing di industri-industri, terutama industri rekreasi ini. Nah itu tadi dua hal yang utama. Ketiga, customer acquisition secara online. Berarti nggak ada personalization nih secara offline. Itu pun juga menjadi kesulitan atau concern dari banyak pegiatnya. Makanya bahkan kami di sisi agency, digital marketing agency, yang tadinya focusing on impression and engagement, atau mungkin CTA, CPC, tapi yang pasti kami fokusin sekarang adalah lead generation campaign. Sehingga apa sih? Mereka punya leads yang memang mereka bisa convert into potensi customer mereka gitu. Itu sih yang paling berasa ya, Pak Villano dan teman-teman. Oke,
thank you Mas Gilang. Jadi memang udah pasti ya, budgetnya udah bakal berbeda ya saat ini, dan juga ada perubahan dari mungkin apa ya, ya, mungkin ya. ada perubahan dari yang dulu ke sekarang ya. Mungkin kalau dulu di offline kita banyak bisa memfokuskan ke situ ya kan, aktivasinya sekarang juga pasti akan mau nggak mau, kalau kita aktivasi offline dipaksain dibubarin nanti kan sama polisi kan. Jadi kita pasti akan banyak support mengarahkan ke sisi online-nya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, dari apakah marketing di era pandemi ini, ya kan tadi teman-teman udah jawab. Jadi apakah marketing di era pandemi ini masih perlu? Ya? Kalau tadi kita ngelihat, budgetnya pasti berkurang, akan ada efisiensi, ada perbedaan seperti ini, seperti itu. Nah, pertanyaannya, kira-kira apakah marketing di era pandemi ini masih perlu? Dan jika masih tetap dilakukan, bagaimana peran dan adaptasi marketing yang dilakukan oleh industri yang terdampak gitu ya, misalnya kayak Mbak Dea gitu tadi di Gondola. Dan kalau ada kendala, kira-kira kendala apa saja sih yang ditemukan? Mungkin saya bisa ajukan pertanyaan ini ke Mbak Dea. Gitu ya. Silakan Mbak Dea. Oke. Tentunya memang di saat seperti ini justru marketing masih harus sangat dilakukan, karena memang cara untuk kita tetap suffer, tetap kita bisa bertahan adalah justru dari teman-teman marketing yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana sih caranya untuk kita tetap bisa melakukan marketing ini? Bagaimana cara kita untuk beradaptasi? Memang dari segi pelaksanaannya pun akan berbeda, akan jauh berbeda seperti sebelum pandemi. Yang saat ini kita harus perkuat, misalkan contohnya adalah kita harus perkuat di digitalisasi. Digital marketing itu harus kita perkuat demi brand awareness kita di luar juga lebih baik lagi, karena banyak masyarakat yang masih takut untuk keluar, jadi mereka masih stay di rumah. Jadi bagaimana caranya kita bisa memberikan promosi yang langsung tepat, cepat, dan akurat kepada pasar-pasar yang memang cocok dengan destinasi wisata kita. Jadi kita kenali dulu, survei kembali sebenarnya siapa sih target market kita untuk sekarang, karena bisa saja itu bergeser. Jadi tidak berubah, tapi ada sedikit pergeseran. Mungkin yang dulu family rajin banget ke gondola, tapi ketika sekarang family mungkin orang tuanya khawatir anaknya bisa terkena penyakit atau virus ini, kemudian akhirnya bergeser, ternyata yang lebih yang lebih berani mungkin lebih ke teman-teman di remaja atau di dewasa. Nah, gimana caranya kita harus kenali dulu marketnya, kemudian kita pilih apa strategi yang terbaik untuk bisa kita berikan. Nah, salah satunya mungkin akan dijawab dengan digitalisasi ini, gitu. Digital marketing yang nanti akan dijelaskan lebih lengkap pasti dengan Mas Gilang ya, Mas. Iya gitu. Kurang lebihnya Pak Filan. Oke, thank you Mbak Dea. Pasti memang dari Mbak Dea sendiri memang marketing ini pasti harus terus dilakukan. Dan memang memperkuat digitalisasi, tapi juga saya lihat juga contohnya teman-teman gondola juga melakukan inovasi-inovasi ya, karena tadi dibilang mungkin ada bukan pergeseran market juga ya, tapi ada mungkin market baru yang mungkin sekarang bisa ditangkap. Kalau tadi aku lihat di iklannya ya, ada bisa romantic dinner di gondola, ya kan? Romantic lah. Saya bawa anak-anak itu, sekarang saya cuma berdua sama istri saya aja di situ, kencan. Langsung kan, aman berdua, karena kalau ngumpul 5 kan nggak boleh kita. Betul. Itu inovasi-inovasi yang dilakukan dan ternyata menarik ya, gitu. Oke, selanjutnya saya mau tanya nih ke Mbak Niki Suraya gitu untuk pertanyaan ini. Menurut Mbak Niki sendiri, apakah marketing di era pandemi ini masih perlu, ya kan? Dan kalau memang harus dilakukan, kira-kira seperti apa gitu? Dan kalau memang ada kendalanya, kendala apa yang dihadapi? Silakan Mbak Niki. Ya. Pastinya tentu jawaban saya sama ya dengan Mbak Dea dan juga dengan yang disampaikan oleh Mas Gilang. Tetap perlu untuk marketing di era pandemi. Justru mungkin menjadi ujung tombak karena istilahnya digitalisasi ini menjadi suatu hal yang lumrah ketika pandemi. Karena aktivitas offline berkurang, kemudian activation tadi Gilang juga mention sudah berkurang juga, acara-acara offline juga hampir tidak ada. Jadi semua istilahnya dari sisi marketing, semua effortnya itu pasti ada di digital.
Nah, disinilah bisa dibilang ada perubahan dari sisi kebiasaan ya. Jadi mungkin biasanya orang lebih berkaitan dengan belinya langsung atau go show, sekarang semua belinya online gitu. Jadi memang kendalanya ada bagaimana cara kita mengedukasi customer atau pengunjung untuk menggunakan teknologi baru ketika masa pandemi ini. Keuntungannya buat tim marketing tentunya mereka jadi bisa lebih menangkap ya istilahnya dari semua effort yang dilakukan tadi, misalnya walaupun iklan berkurang tapi tetap ada, sosial media digunakan, dan ini semua memang di masa pandemi ini justru peluang-peluang ini bisa ditangkap istilahnya secara online di website ataupun di platform yang digunakan oleh masing-masing tempat rekreasi atau tempat wisata. Kira-kira seperti itu adaptasinya ya saat ini yang sudah dilakukan. Oke, thank you Mbak Niki. Berarti bisa disimpulkan semua sepakat bahwa marketing di era pandemi seperti ini juga tetap harus dilakukan, ya, karena juga tadi Mbak Niki bilang menjadi ujung tombak bahkan melalui digitalisasi. Nah, ini nyambung ke pertanyaan selanjutnya gitu. Nah, kalau kita udah sepakat untuk melakukan marketing, dan kira-kira adakah peluang ya atau kesempatan yang dapat dilakukan dalam marketing di masa-masa pandemi ini? Gitu. Mungkin singkat saja masing-masing. Saya lanjut lagi ke Mbak Niki. Silakan. Untuk peluang dan kesempatan ini ada banyak sekali ya. Kita melihat seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Dea dan Mas Gilang, kita sangat menyarankan kepada semua partner ini untuk bisa menginformasikan campaign-campaign maupun program-program promosinya mereka secara digital, kemudian menggunakan sistem, contohnya seperti teknologi yang Goers miliki, di mana bisa mengelola kapasitas dan kuota tetap sesuai dengan protokol kesehatan dan juga peraturan dari pemerintah, sehingga ketika mereka melakukan promo, misalnya flash sale, atau misalnya ada promo kode voucher dengan influencer, ada campaign dan lain-lain, tetap bisa sesuai dengan kuota dan kapasitas yang ditentukan. Dan promo-promo ini yang istilahnya tetap bisa dijalankan secara online, tidak hanya campaign, istilahnya tidak hanya awareness saja kalau pakai bahasa yang Mas Gilang gitu ya, tapi bisa jadi leads generation gitu. Jadi bisa ditangkap peluang-peluang ini menjadi pengunjung yang memang sudah bayar gitu istilahnya. Kira-kira itulah peluang yang menurut kita sangat banyak menyarankan kepada semua partner-partner kita untuk mengutilize platform seperti teknologi seperti Goers untuk digitalisasi maupun menangkap peluang untuk meningkatkan pendapatan. Nah, sekarang kalau menurut Mbak Dea, kira-kira gimana? Ya, kalau menurut aku sebenarnya kurang lebih sama dengan yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Niki. Memang saat seperti ini kita harus bisa memaksimalkan digitalisasi yang ada. Kembali lagi kepada mungkin kita mengurangi banget untuk intensitas tatap muka, kemudian juga segala tiket juga kita kurangi untuk yang kertas dan lain-lain yang untuk mencegah adanya pandemi ini. Kemudian intinya saya setuju sekali ya dengan Mbak Niki tadi sudah dijelaskan secara lengkap. Selain itu mungkin peluangnya lebih kepada selain digitalisasi memang perlu ada inovasi-inovasi atau ide-ide baru yang harus digali dari masing-masing destinasi wisata. Misalnya hanya tadinya menjual satu produk, kira-kira dilihat apa potensi yang bisa digali lebih dalam lagi untuk menjual produk-produk lain, seperti itu sih. Itu juga yang tidak kalah penting. Oke. Nah, terakhir nih, saya pengen dengar dari Mas Gilang sendiri. Kira-kira seperti apa, Mas? Oke. Sebenarnya kalau ngomongin dari sisi gimana caranya, ada nggak sih peluang atau kesempatan yang dapat dilakukan di marketing di masa-masa pandemi ini? As simple as creating a relevant marketing sesuai judulnya hari ini. Itu udah paling tepat dari sisi cost efficiency, creating a content atau project atau campaign yang udah direncanain. Kalau misalnya langsung gerak based on the performance gitu. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai atau tidak mencapai harapan, tunda dan ubah. Being agile and flexible during this kind of times is needed gitu. Jadi perlu siap untuk berubah-berubah. Jadi salah satu semenjak mulai pandemi, salah satu yang saya terapkan ke tim agency saya adalah kalau misalnya kemarin kita udah sangat fleksibel dan agile, kita harus stretch lebih jauh nih flexibility dan agility kita gitu. Itu penting banget gitu. Tapi tidak menutup pada kita punya strength, yaitu
atau foundation yang kuat gitu. Ibaratnya marketing yang perlu kita lakukan kepada masyarakat, kita perlu ngelakuin yang dari sisi adaptasi, inovasi, atau tanggung jawab. Itu sebagai fondasi kita nih. Adaptasi kita mau gerak, kita menggunakan digital platform. Inovasi kita mau memanfaatkan teknologi, kita bergeser yang tadinya kita fokus aktivasi untuk menggather leads, kita sekarang dapetin dari online leads platform atau creating online activation. Kemudian tanggung jawab itu bisa semudah mungkin, misalnya mendapatkan CHSE. Even though mendapatkan CHSE mungkin nggak mudah ya, tapi let's say kita belum mendapatkan itu, kita bisa tetap berikhtiar atau tetap bisa berusaha dengan cara kita melakukan cap jumlah pengunjung atau membatasi jumlah pengunjung. Jadi kita bekerja sama dengan mungkin third party atau kita collaborate with partners untuk create an ecosystem yang memang diprotek dengan baik gitu. Nah, itu apa ya? Itu bisa jadi foundation kuat. Jadi sorry nih agak panjang. Jadi saya belajar dari salah satu komik tua gitu. Namanya Kung Fu Boy. Nggak tahu pada tahu atau enggak. Tahu itu tentang itu saya terapin di masa-masa pandemi ini. Jadi dulu bilang gitu, ibaratnya kita ngadepin dunia tuh kayak bambu gitu. Kalau dipukul, kalau pohon kan dipukul ya udah jatuh ke belakang gitu. Tapi kalau bambu dipukul dia tuh akan muter, mengitari tapi foundationnya tetap kuat, ke akar ke bawahnya tetap strong enough gitu. Nah, sama, campaign kita mesti kuat, campaign kita mesti tetap tajam, campaign kita perlu straightforward dan straight to the point. Kemudian, tapi kita yang mesti nge-tweak caranya gimana. Sehingga kalau misalnya nanti ada perubahan-perubahan di masa yang mendatang, hari ini, besok lusa, kita cuman ketampol sedikit, ya udah kita hanya berputar. Tapi tetap foundationnya kita kuat. Oh perlu geser ke platform lain, oh perlu geser ke digital marketing platform atau social media yang lain. No worries. Kemarin ada Clubhouse, kita geser sebentar ke sana, turun langsung ininya kita balik lagi ke Instagram. No worries. Gitu sih. Oke. Waduh, Mas Gilang nih udah mulai ngasih kisi-kisinya buat nanti. Ditahan dulu Mas Gilang. Kita akan lebih banyak bahas mengenai relevan marketing. Di situ akan dibagi sama Mas Gilang mengenai tips-tipsnya apa sih relevan marketing itu. Dan tak terasa sesi 1 kita pada hari ini udah berakhir, ya kan? Pasti makin penasaran untuk selanjutnya gitu. Dan selanjutnya sebelum memasuki sesi yang kedua itu saya akan menampilkan hasil dari polling yang tadi sebelumnya. Di sini pertanyaannya adalah, menurut Anda seberapa besar kesempatan bagi destinasi wisata untuk melakukan marketing di masa pandemi ini? 75% optimis, bilang sangat besar, dan 25% juga cukup optimis dengan berkata cukup besar gitu. Jadi semuanya punya semangat yang sama gitu ya. Oke, sangat menarik. Mari kita dan juga di sini juga kita ada, sebelum masuk sesi kedua kita ada polling juga berikutnya. Di sini pertanyaannya, menurut Anda bagaimanakah bentuk digital marketing yang cukup tepat dan relevan untuk dilakukan bagi destinasi atau aktivitas wisata di masa pandemi seperti ini? Nah, silakan dipilih aja, nanti hasilnya kita akan kami umumkan di akhir dari sesi yang kedua. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu yang akan membahas mengenai relevan marketing. Gitu. Jadi langsung saja ke pertanyaan yang pertama dari sesi kedua ini. Saya mau tanya, apa dan bagaimana marketing yang relevan itu? Kita sepertinya kayaknya tinggal nungguin nih, kita langsung lempar pertanyaannya kepada Mas Gilang. Silakan Mas Gilang. Oke. Thank you. Relevant marketing itu seperti yang tadi sempat dibahas sedikit. Yang pertama, when we create a content, jangan lupa kita review terus. Kalau misalnya kurang oke hasilnya, kita geser, kita tunda, kita ubah.
kita sesuaikan kembali, baik itu campaign, baik itu konten, baik itu project-project yang aktivasi-aktivasi kecil yang mungkin kita lakukan. Kemudian pilih channel atau platform yang tepat gitu. Dan jangan lupa selalu selipkan CTA. Ketika udah selipkan CTA, selipkan juga push notification-nya. Sehingga itu kita bisa berinteraksi, even though nggak ada real touch-nya, tapi ada online personal touch lah yang mungkin kita bisa berinteraksi dengan calon target audiens kita gitu. Kemudian Mas Gilang ya. Mungkin bisa dijelaskan CTA itu apa? Siapa tahu ada peserta yang nggak tahu nih CTA ini apa? Oke. CTA itu click to action gitu. Action artinya setelah dipromosikan itu bisa kita mungkin bisa buat itu dalam bentuk button atau kita buat itu dalam bentuk link. Nanti jadi link itu yang akan digunakan oleh audiens kita untuk pindah ke tempat yang memang kita pengen mereka tuju gitu. Itu bisa website, itu bisa social media, itu bisa landing page, itu bisa e-commerce or whatever. Oke, teman-teman berarti udah ngerti semua ya. Kita lanjut saja. Silakan Mas Gilang, mungkin ada presentasi juga yang akan disampaikan. Boleh, silakan teruskan. Oke. Terakhir kita perlu up to date agar tahu perkembangan situasi gitu. Dan juga kita jadi tahu kebutuhan, mungkin boleh geser ke slide 6 kali ya. Jadi kita bisa tahu tuh kebutuhan target audiens seperti apa. Karena kebutuhan target audiens tuh terus bergeser gitu. Yang awal-awal pandemi, semua orang melakukan hal A, udah semakin ke sini hal-hal yang dilakukan udah berubah gitu. Gitu. Mungkin boleh ke next slide sekali ya. Ke slide berikutnya. Nah, itu dia. Nah, kalau misalnya kita ngomongin ada adaptasi, inovasi dan tanggung jawab yang saya tadi bilang juga transferring into new platforms itu penting. Kemudian kita manfaatin kecanggihan teknologi. Jadi udah bukan lagi kita perlu bertanya ini tuh mesti gimana, ini tuh mesti gimana. Yang perlu kita fokusin adalah I want to transform my company into a digital and tech-based company gitu loh. Sehingga kita tetap bisa interaksi sama target audiens kita. Kita bisa ngobrol, kita bisa terus bercerita dan mendengarkan cerita dari target audiens kita gitu. Dan terakhir, tanggung jawab seperti yang tadi saya bilang, CHSE itu penting. Saya rasa itu bukan hal yang bukan kalau kita ngomong itu sulit, ya pasti semua hal yang ada sertifikasinya pasti sulit, tapi itu penting untuk didapatkan. Nah, gimana sih caranya? Ya kita perlu ikhtiar, kita kerjasama dengan orang yang punya capability, third party yang emang punya capability untuk bisa menunjang kita menuju ke sana gitu. Itu sih relevant marketing, semuanya konsisten, efisien sama efektif. Itu sih yang penting. Konsisten, efisien dan efektif. Yes. Tadi Mas Gilang sampaikan mengenai ada namanya adaptasi. Jadi marketing yang relevan itu pasti bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada gitu ya. Jadi nggak kaku dia. Terus ketika dia beradaptasi pasti juga menuntut kita harus memiliki inovasi-inovasi baru juga ya yang kreatif gitu. Dan tidak lupa juga kita juga harus ada unsur tanggung jawabnya karena bicara mengenai relevansi, kita melihat kondisi yang ada, kita juga harus memiliki tanggung jawab terhadap minimal industrinya kita, customer-nya kita, ya kan, bisnisnya kita. Seperti itu ya berarti Mas Gilang ya. Betul. Selanjutnya nih untuk pertanyaan yang berikutnya. Nah, bagaimana peran digital marketing saat ini ya? Mungkin kan setiap tahun saya percaya ini digital marketing semakin berkembang. Kita udah dengar tentang ini udah dari mungkin beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kemudian
lama-lama kayaknya udah makin biasa, bahkan anak SMA juga mereka udah ngerti cara make IG ads atau ya kan Facebook ads gitu. Nah, ini kan digital marketing dan lain-lainnya. Jadi, nah, menurut Mas Gilang sendiri, bagaimana peran digital marketing sampai dengan saat ini? Oke, peran digital marketing itu jadinya makin penting ya. Karena yang tadinya fokusnya untuk brand awareness sama brand engagement, sekarang tuh sampai product consideration juga. Kalau kita ngomongin funnel ya, funnel marketing kan dari brand awareness, brand engagement, kemudian product consideration. Bahkan digital marketing dibutuhin bukan hanya di funnel paling atas, tapi bahkan sampai product consideration juga dibutuhin gitu. Sehingga integration marketing communication-nya perlu di combine lagi gitu. Jadi dari sisi digital marketing tadi fokus hanya untuk nge-ads, untuk mencari orang yang pertama kali melihat brand kita. Sekarang tuh udah ngomongin soal leads yang masuk, udah ngomongin soal interaksi, udah ngomongin conversion. Kita udah berbicara end-to-end marketing, tapi di dunia yang beda. Yang tadinya dunia realita, sekarang jadi dunia maya. Yang tadinya kita ngomongin aktivasi, ngomongin promosi konvensional, sampai dari mulai mungkin flyering, billboard, dan segala macam, kemudian sampai ke aktivasi untuk acquisition. Nah, sekarang kita geser ke dunia maya, semuanya itu ditransfer ke sana. Gitu sih. Itu jadi huge, a whole new world lah. Oke, thank you Mas Gilang. Nah, sekarang saya pengen dengar nih dari Mbak Niki Suraya nih. Kira-kira bagaimana peran digital marketing saat ini? Walaupun mungkin industrinya, bisnisnya adalah teknologi, ya kan? Tapi kan teknologi itu juga pasti diterapkan, harus juga bisa mendukung marketing yang ada. Nah, menurut Mbak Niki ini kira-kira seperti apa? Yes. Terima kasih. Wah, tadi udah lengkap sekali sebetulnya jawaban dari Mas Gilang ya. Mulai dari funnelnya marketing, terus ujungnya. Mungkin saya jelasin di bagian ujungnya gitu ya. Tadi kan Mas Gilang udah sampaikan bahwa step by step marketingnya nih dari brand awareness, engagement, sampai consideration. Nah, bagian peran digital marketing itu nggak akan lepas dari teknologi, gitu ya. Jadi dari sisi Goers sebagai penyedia solusi teknologi untuk tempat-tempat rekreasi dan pariwisata, kita membantu untuk menjadi istilahnya ujung tombak digital marketingnya untuk menangkap semua campaign yang sudah dilakukan nih sama tim marketingnya. Jadi semua campaign yang sudah dilakukan untuk tadi ya campaign-campaign yang terkait sama brand awareness, misalnya nih contoh, mungkin aku ngambil contohnya Mbak Dea gitu ya, dari Gondola gitu ya, ada paket Valentine gitu ya, ada paket Valentine ini buat awareness-nya udah dibuat, sampai product consideration, ada video-video dan segala macam, ditangkaplah dengan teknologinya Goers untuk orang bisa beli langsung paketnya di websitenya Gondola yang dipromosiin di sosial medianya Gondola gitu. Nah, dengan pakai teknologi Goers, tim Gondola udah nggak perlu pusing lagi gitu kan, ujung tombaknya bisa langsung, istilahnya orang nggak sekedar consider untuk beli, tapi langsung beli. Nah, di situ peran digital marketingnya penting untuk dikoneksikan sama teknologi juga. Gitu kira-kira tambahannya dari aku. Jadi memang harus ada yang nangkep ya. Betul. Saya mengibaratkan misalnya saya dapat satu flyer, datang ke sini, ya kita lagi ada penjualan penjualan produk ini, terus saya datang nih ke tempatnya, nggak taunya tokonya tutup gitu, nggak ada yang jual. Nah, jangan sampai kayak gitu berarti ya, memang betul. Teknologi ini penting gitu. Nah, langsung selanjutnya kalau dari Mbak Dea sendiri, bagaimana peran digital marketing sejauh ini, khususnya apa yang dilakukan oleh teman-teman di Gondola Ancol? Silakan Mbak Dea. Oke, terima kasih Pak Filano. Menambahkan apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Gilang dan juga Mbak Niki, memang saat ini peran digital marketing adalah yang paling besar kami rasakan efeknya di teman-teman destinasi wisata, terutama di Gondola. Memang dengan adanya digital marketing, semuanya jadi lebih mudah, baik itu untuk memperkenalkan brand, mulai dari awareness, engagement, sampai dengan consideration yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Niki, memang benar-benar sangat mudah sekali, sangat terbantu sekali kami oleh adanya digital marketing dan juga teman-teman digital solution seperti Goers. Memang seperti yang tadi sudah dikatakan juga, dengan adanya inovasi-inovasi baru, tidak hanya Gondola contohnya, tidak hanya menjual tiket reguler, saat ini kita juga menjual
inovasi baru, produk baru, yaitu skydining sampai dengan bulan ini, dan itu sangat disupport sekali dengan digital marketing, karena memang benar yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Villano, mungkin orang ingin membeli tapi hanya ingin aja, tapi ketika sudah dijelaskan straight to the point, bisa pesan di website, di sini klik lamannya dan lain-lain, itu memudahkan mereka yang tadinya cuma ingin aja tapi benar-benar akhirnya beli gitu. Memang sangat-sangat terbantu dan menjadi lebih mudah, cepat, dan juga tepat apa yang diinginkan oleh customer dan masyarakat bisa langsung tersampaikan dan bisa langsung dilakukan dengan gampang. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Dea. Jadi bisa dibilang saat ini pengalaman dari Mbak Dea di Gondola sendiri, khususnya di digital marketing, itu perannya paling besar. Karena kita juga nggak bisa kemana-mana, nggak bisa jalan. Ya. Betul, Pak. Tapi sebenarnya membuat semuanya jadi mudah. Ya. Baik dari sisi pengelola sampai dari sisi konsumen. Ya. Ternyata itu sangat menolong. Dan artinya apa? Yang saya lihat ya, di saat sekarang ini, karena pandemi ini, mau tidak mau, terjadi percepatan di mana konsumen atau bahkan pengelola yang dulunya mungkin berpikir, oh ya kita tahu lah digitalisasi, terus atau bahkan digital marketing, ya kan, teknologi itu penting, tapi ya santai-santai. Tapi sekarang mau nggak mau dipaksa seperti itu. Iya. Nggak bisa jalan kan. Iya betul, Pak. Kan? Gitu. Ya. Oke, nah, pertanyaan selanjutnya adalah tips apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk bisa melakukan marketing yang relevan di masa kini? Mungkin kita minta tipsnya, tadi mungkin dari sejelaskan dikit, kita juga minta tipsnya untuk dari Mas Gilang untuk menyampaikan lebih lagi pada kita. Silakan Mas Gilang. Oke, tips utamanya ini yang sering saya temui belakangan ini ya, yang ini saya nggak mau bilang kesalahan, tapi mungkin miss-nya aja gitu. Step by step-nya entah kebalik atau seperti apa. Menurut saya sebelum kita melakukan iklan, kan kalau dulu tuh kita bikin iklan di TV, ya kita bikin iklan di TV aja. Nanti orang baru cari tahu kita tuh iklan apa gitu. Nah, sama halnya dengan kita melakukan iklan di dunia sosial media atau dunia maya. Jangan sampai kita ngiklanin konten di dunia maya, di sosial media, tapi rumahnya atau konten kita sendiri di Instagram atau sosial media dari bisnis kita nggak kita curate dengan baik. Kemudian ketika kita iklanin, orang pengen cari tahu, orang udah tertarik sama iklannya, ketika pengen cari tahu, loh kok beda sama yang diiklanin, style-nya, style guide-nya, atau dari copywriting-nya, atau apa, itu kalau perbedaannya sangat ketara, orang jadi bingung gitu. Kemudian, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan kita selalu punya CTA tadi, call to action. Kenapa? Karena kalau kita punya call to action, kita akan selalu tahu, kita akan bisa ngitung nih conversion, even though belum conversion secara rupiah atau uang, tapi kita bisa hitung nih conversion dari yang lihat konten kita, datang ke website berapa. Dari situ kita bisa mengukur seberapa menarikkah konten yang sudah kita lakukan. Kalau kontennya sudah oke, mungkin kita bisa replicate dan kita bisa modify. Tapi kalau misalnya kontennya belum oke, kita geser, kita stop gaya seperti itu, kita ubah lagi. Gitu. Oke. Stay agile sih itu juga penting gitu. Thank you, Mas Gilang. Nah, mungkin coba kita tanya ke Mbak Niki. Kira-kira tips apa saja yang diperlukan untuk bisa melakukan marketing yang relevan di masa-masa sekarang ini? Tadi Mas Gilang udah banyak singgung terkait ada CTA, ya kan, itu penting. Dan juga dari konten nih, dari ujung sampai ujung nih harus sama nih, jangan beda. Ntar dipikir, loh kok nih saya nyasar gitu ya. Ya, itu betul sekali. Jadi bisa dibilang terkait dengan tips untuk marketing di era pandemi ini,
pertama, seperti yang tadi Mas Gilang sampaikan, tentukan juga tujuannya nih untuk kita melakukan campaign atau iklan atau ads ini untuk apa. Umumnya, ujung-ujungnya kan semua duit ya, dalam artian ujung-ujungnya semua akan conversion ke sales gitu. Jadi di setiap step yang kita ingin lakukan, step campaign yang kita ingin lakukan, kita perlu make sure kita punya support yang cukup gitu ya. Jadi misalnya, kita let's say mau bikin campaign yang memberitahu bahwa tempat kita udah buka lagi nih dan sudah sesuai sama protokol dan lain-lain gitu ya. Kita mau kerjasama let's say sama influencer, terus kita kan pasti setelah bekerja sama ini kita pengen tahu bahwa kalau kita kerja bareng sama influencer ini kira-kira dia bisa membawa conversion atau sales berapa sih. Nah, itu misalnya bisa pakai istilahnya kita memberikan unique voucher code gitu ya. Jadi setiap step di mana kita mau melakukan campaign ini, kita tahu cara kita untuk trackingnya atau cara kita untuk menentukan kesuksesan dari campaign-nya itu bagaimana caranya. Nah, itu memang disitulah salah satunya peran teknologi juga untuk bisa membantu teman-teman pengelola destinasi wisata supaya semua effort marketing yang dilakukan itu betul-betul kita tahu efektivitasnya gitu ya. Kita bisa tahu hasilnya tuh betul-betul membantu destinasi wisatanya atau enggak gitu. Dan memang ujung-ujungnya karena ujung-ujungnya duit atau ujung-ujungnya sales, tentunya saat ini dengan banyaknya digitalisasi, kita sangat menyarankan kepada semua partner setelah campaign ujungnya tentu ditangkap dengan istilah pembelian ya atau booking tiket gitu. Jadi nanti mungkin di sesi berikutnya aku bisa sampaikan ya, bisa perlihatkan contohnya teman-teman partner kita seperti apa. Biar penasaran kita nanti aku spill di sesi berikutnya aja. Begitu Mas Phil, silakan. Oke, thank you Mbak Niki. Tapi sayang sekali sesi kedua ini juga sudah berakhir. Cepet banget ya waktunya. Kayaknya masih kurang puas, tapi kita masih ada sesi terakhir, sesi ketiga. Dan sebelum lanjut ke sesi ketiga, saya akan tampilkan hasil dari polling yang di awal sesi 2 tadi, yaitu menurut Anda bagaimana bentuk digital marketing yang cukup tepat dan relevan untuk dilakukan bagi destinasi atau aktivitas wisata di masa pandemi ini. 46% menjawab konten Instagram dan YouTube oleh creator. Jadi emang kayaknya orang sekarang tuh seneng ya nama video-video gitu ya. Jadi orang Indonesia apalagi malas baca ya. Jadi kita nonton video tuh menarik gitu. Terus kemudian tentu saja di sini 32% menjawab virtual tour di sosial media dan juga sosial media campaign 21% gitu. Jadi, webinar 0%. Jadi, kita webinar memang bukan buat itu sih. Kita buat berbagi informasi. Oke, thank you semuanya. Oke, dan selanjutnya, mungkin sebelum memasuki sesi ketiga, mungkin ada beberapa tayangan, sambil kita break juga. Saya bisa minum, teman-teman sebentar. Sekitar 3 menit, kita break sebentar, menyaksikan tayangan yang akan ditampilkan sebelum kita lanjut. Silakan.
sebelum kita masuk ke sesi 3 tadi udah ada polling juga di sesi 3 ini, silakan teman-teman isi. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman semua peserta yang hadir, baik itu bahkan ada di sini ada pengelola-pengelola tempat rekreasi, tempat wisata, jangan lupa buat semua peserta untuk menyiapkan pertanyaan. Nanti di sesi Q&A kita akan pilih beberapa pertanyaan untuk ditanyakan dan akan dijawab langsung oleh para narasumber. Nah, langsung saja kita akan masuk di sesi yang ketiga ini, bicara mengenai marketing. Tadi kita sudah membahas marketing di masa pandemi seperti apa, dan juga kita banyak belajar mengenai relevansi marketing yang relevan itu seperti apa. Nah, sekarang di sesi 3 ini kita akan membahas mengenai marketing after pandemi gitu. Jadi ya kita percaya pandemi ini masih ada, tapi semakin lama kondisinya kita juga berdoa terus supaya makin baik, ya kan? Udah mulai ada vaksinasi dan kita juga udah nggak sabar tempat-tempat rekreasi wisata untuk bisa segera buka. Tapi saya percaya juga ketika kita sudah mulai bisa beroperasi, orang-orang bisa berwisata, bisa berekreasi, bisa beraktivitas gitu. Tapi pasti akan membawa sesuatu yang berbeda juga, gitu. Akan ada kebiasaan-kebiasaan yang baru yang mungkin selama tahun kemarin kita lakukan, dan itu juga tentu saja ada hal-hal yang baru. Nah, bicara mengenai marketing setelah pandemi, kira-kira prediksinya, di sini kita akan belajar. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari sesi 3 ini, ke bagaimana prediksi tren marketing. Ya, ini setelah masa pandemi atau di era new normal ini gitu. Kira-kira mungkin Mas Gilang bisa menjawab pertanyaan ini, atau dari sudut pandang Mas Gilang, trennya seperti apa nih? Karena Mas Gilang yang benar-benar bergelut di bidang marketing ya, dan bahkan memberikan banyak masukan, pelajaran kepada kita-kita ya, untuk bagaimana marketing yang tepat. Silakan Mas Gilang. Oke. Marketing setelah masa pandemi itu udah pasti perlu apa ya? Mungkin bisa ke slide 10 ya, kalau mau ditampilin slide-nya boleh. Marketing setelah masa pandemi ini perlu lebih accountable, perlu lebih spesifik, perlu lebih straightforward atau straight to the point gitu. Ini nggak hanya industri rekreasi atau industri hiburan, ini semua gitu. Yang pertama, pesan yang harus disampaikan harus spesifik targetnya. Kita harus langsung tahu gitu, target market kita siapa, mereka interest-nya apa, mereka sukanya apa. Oke, ya pesannya apa yang mau disampaikan, ya harus sesuai gitu. Kemudian harus paham persona customer pasca COVID seperti apa. Oh, pengen yang lebih aman, pengen yang lebih nyaman, pengen yang lebih clean dan lebih clear. CHS itu penting. Memberikan mereka apa ya, ketenangan hati. Oh, kalau gue kesana gue aman nih, gitu. Kemudian langsung straight to the point untuk substance sama value-nya. Jadi langsung tuh itu kita omongin, langsung kita straightforward, langsung kita berikan kepada mereka bahwa fakta-faktanya apa substance yang mau kita sampaikan, value-value apa yang mau kita sampaikan. Kemudian at this time kita nggak mungkin ngomongin, bukan nggak mungkin sih, agak berat mungkin kalau misalnya kita mau langsung product consideration. Kita fokus aja untuk awareness atau engagement kita bertumbuh jangka panjang, tapi juga jangan lupa, kan masa ya kita mikirin hidup 1 tahun lagi, tapi kita nggak mikirin bahwa kita sebelum sampai mencapai angka 1 tahun itu ada 11 bulan yang kita mesti hidup month by month kayak gitu. Kita perlu being agile juga untuk fokus sama strategi jangka pendeknya, baik itu secara digital maupun secara keseluruhan gitu. Kemudian ketika kita mau membangun trust, tadi kan ada tiga pilar tuh, adaptasi, inovasi, dan tanggung jawab. Nah, bagian tanggung jawab ini yang digunakan untuk membangun trust. Kemudian inovasi untuk produk dan service, kita lihat potensi secara horizontal apa yang mungkin kita bisa berikan secara service.
Terakhir, kita mungkin menggunakan digital marketing seperti website, SEO, atau social media management, video marketing campaign, influencer marketing campaign, co-branding dengan brand yang satu industri atau bahkan berbeda industri gitu. Itu mungkin bisa jadi strategi jangka pendek atau bahkan jangka panjang gitu dalam menjalankan bisnis yang sedang dijalankan sekarang gitu. Itu sih yang berasa perlu dilakukan oleh setiap bisnis atau setiap setiap orang lah setelah masa pandemi ini, menurut saya pribadi ya gitu. Oke, thank you Mas Gilang. Tadi saya tangkap beberapa mengenai accountable, kemudian juga harus spesifik ya targetnya seperti kemana gitu, dan to the point dengan value-nya, nggak bertele-tele, muter-muter nih jualan apa sih? Terus kita juga harus fokus pada pertumbuhan yang jangka panjang, dan dan bicara marketing juga sebenarnya membangun trust ya. Terus, dan tentu saja kita harus inovatif, dan yang terakhir juga harus bicara mengenai saat ini go digital, karena destinasi wisata, tempat rekreasi itu tidak bisa hanya mengandalkan destinasinya saja gitu, potensi wisatanya saja yang diandalkan gitu. Padahal potensi wisata bagus kalau tidak ditopang dengan ekosistem yang tepat, penunjang-penunjangan tepat, baik marketing yang tepat, sarana marketing yang tepat, teknologi yang tepat, maka itu juga pasti nggak akan maksimal. Istilahnya punya tempat bagus, orang mana tahu kalau itu bagus gitu kan? Atau mungkin ke sana ribet banget gitu. Jadi memang ternyata terkait ya dengan banyak hal ya, gitu. Oke, thank you banget Mas Gilang. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Mas Gilang kira-kira bisa berikan tips nggak untuk industri ya, khususnya industri yang kita nih yang lagi suffer ya, teman-teman di wisata, di pariwisata rekreasi, khususnya dalam melakukan marketing gitu. Jadi tips-tips yang memang praktikal, yang relevan buat mereka, kira-kira untuk mereka lakukan. Tadi udah banyak sekali dibahas, itu mungkin Mas Gilang bisa bagikan sesuatu yang sifatnya langsung praktikal untuk bisa dilakukan oleh teman-teman pengelola tempat saat ini. Silakan Mas Gilang. Oke. Sebenarnya kita bagi 3 aja ya. Kita bagi 3 tips. Yang pertama, coba revisit your brand guideline atau style guide kalian. Itu yang pertama. Buat Bapak Ibu sekalian bisa kita coba lihat brand guideline-nya seperti apa dan apa yang bisa kita kulik dari brand guideline yang kita punya. Secara brand kita bisa membesarkan kemana. Kedua, start your content marketing campaign. Kan media itu ada peso tuh, ada earn, ada share, ada personal sama own juga gitu. Nah itu kita bangun yang punya kitanya gitu. Kita bangun yang punya kita, sembari berjalan dari sisi tim, mungkin tim digital kita bisa bergeser dengan tim partnership. Tim partnership kita bangun konten kolaborasi dengan brand-brand lain. Baik itu satu industri ataupun lintas industri gitu. Yang terakhir, memahami bahwa sekarang udah saatnya kolaborasi gitu. Bahwa udah berat untuk kita sikut-ikutan, udah berat untuk kita berada di satu industri dan fokus sama diri kita sendiri. Ini udah saatnya bangunnya bareng-bareng gitu. Ibarat tadinya perlu kita bikin untuk membuat sesuatu, kita mungkin as a person kita butuh 2 kaki, sekarang mungkin butuhnya 10 kaki gitu. Ya udah, wayahna kita jalanin bareng-bareng gitu. Setiap perusahaan atau setiap manusia atau setiap individu punya strength-nya masing-masing. Nanti strength itu yang digabungin. Jadi 3 tips itu tuh tadi. Brand guideline, content marketing campaign, collaboration. Okay. Thank you Mas Gilang. Jadi bicara kolaborasi, pasti saat ini banyak di setiap acara yang mungkin saya lihat juga selalu menekankan pentingnya kolaborasi. Jadi mungkin buat teman-teman yang hadir pada siang atau sore hari ini, silakan bagi yang mau berkolaborasi. Di sini ada teman-teman, ada Mas Gilang ya untuk mengenai marketing, ada Mbak Dea juga, mungkin teman-teman juga ingin berkunjung ke tempatnya gitu saat ini.
nanti bisa diatur gitu. Terus dan juga dengan Mbak Niki terkait dengan teman-teman butuh teknologi untuk digitalisasi di tempat-tempat destinasi wisatanya masing-masing. Nah, sebelum kita akhiri sesi 3 ini, saya juga mau tanya juga, kira-kira dari Mbak Niki sendiri, bisa nggak berikan tips untuk industri wisata rekreasi dalam melakukan marketing? Gitu. Silakan Mbak Niki. Siap. Dari sisi tips, tadi Gilang udah menyampaikan yang luar biasa sekali ya, 3 hal yang tadi Gilang mention. Jadi mungkin saya langsung ke yang praktikalnya gitu ya. Saya kasih contoh, minta izin sama Mbak Dea juga nih, aku kasih contoh tips digital marketing yang dilakukan sama partner-partner kita. Hampir semua partner-partner kita melakukan hal ini dan kita memang sangat mengencourage sekali. Coba saya share gitu ya, contoh yang dilakukan sama teman-teman di Gondola yang luar biasa sekali. Jadi selain mereka inovatif sekali gitu ya, bikin paket-paket program yang mungkin sebelumnya nggak terfikirkan gitu ya, gimana nih bikin dinner gitu ya, dining atau makan di dalam gondola gitu ya, itu sangat menarik. Jadi kalau teman-teman melihat sosial media gitu ya, di sini kan sudah banyak sekali gambar yang terlihat, di sini ada jelas sekali informasinya, dan yang paling penting sebetulnya adalah gimana pesen tiketnya gitu ya, gimana caranya kita bisa me-encourage orang untuk kalau dia pesen tiket itu kemana gitu kan, dan di sini linknya udah jelas gitu ya, linknya jelas, kalau link ini diklik nanti akan masuk ke halaman ini, ke halaman gondola, dan di sini ada juga klik, jadi apakah customer ini considernya mau lebih beli tiket gondola yang reguler atau yang paket sky dining gitu kan. Nah kalau paket skydining ini udah cukup, story-nya udah banyak ya, tadi udah lihat videonya juga teman-teman gitu ya. Kalau orang klik paket skydining ini bisa dibilang langsung ada website-nya gitu ya. Ini yang tadi Gilang mention, langsung straight to the point aja gitu ya. Kira-kira orang tuh maunya ngapain, maunya kemana, dan harus bagaimana gitu ya kalau dia udah tertarik sama paket skydining ini. Di sini langsung di website-nya diperlihatkan kira-kira menunya tuh ada apa aja, kemudian diperjelas juga. Dan tentunya ujung-ujungnya kalau orang udah makin ngeliat ini, oh kayaknya seru ya mau ke sana. Ujung-ujungnya pastinya gimana bookingnya gitu kan. Dan disinilah Goers bisa bantu untuk menangkap semua effort tadi gitu ya. Effort kita bikin Instastory, kita kerja sama-sama influencer, kita bikin postingan di Instagram maupun di berbagai platform sosial media lainnya, adalah gimana caranya orang bisa booking gitu kan. Ini salah satu contohnya. Gitu. Mungkin Mbak Dea mau jelasin, aku bantu sharing aja loh di sini loh. Enggak, Mbak Niki, terima kasih loh. Jadi bantu promosi. Ya ini kan sekalian ya dibantu promosi. Jadi kalau teman-teman ada yang di Jabodetabek tadi ya, ada kita lihat ada banyak yang di Jabodetabek. Contohnya teman-teman bisa menggunakan teknologinya Goers untuk menyelesaikan fase konsiderasi itu menjadi sales istilahnya ya. Jadi teman-teman bisa langsung bikin paket-paketnya. Di sini ada foto-foto atau gambar-gambarnya juga bisa di-include gitu ya. Kemudian ketika sudah booking di sini bisa langsung dilihat ya. Di sini bisa langsung beli gitu ya. Jadi istilahnya di websitenya Gondola secara langsung gitu ya. Ini nggak perlu dilempar lagi ke tempatnya kita gitu. Jadi sebetulnya ini langsung di websitenya Gondola gitu. Dan di sini program marketingnya juga kalau teman-teman pakai Facebook Pixel, teman-teman bisa konekin widgetnya ini pakai Facebook Pixel. Jadi kalau tadi Gilang sempat mention gitu ya, kalau mau ngerjain iklan atau misalnya mau ada effort SEO, ini bisa langsung semuanya diintegrasikan, istilahnya semua matrix atau semua angka yang ingin di-tracking sama teman-teman digital marketer, itu semua jadinya ketangkep nih sama teknologinya kita. Gitu. Dan di sini semua metode pembayarannya ada banyak sekali, jadi teman-teman yang udah bikin campaign nggak perlu khawatir nanti kalau bikin campaign orang nggak mau bayar atau misalnya orang nggak tahu mau bayarnya pakai apa, tenang aja, di sini di Goers sudah ada banyak metode pembayaran yang kita punya gitu ya, semua metode pembayaran ada di Indonesia itu semuanya ada gitu sih kira-kira Pak Mas Phil. Jadi kalau udah bikin campaign udah repot-repot nih, jangan lupa ujungnya ya, ujungnya itu adalah sales, jadi ujungnya adalah converting untuk menjadi pengunjung gitu kira-kira. Oke, thank you sekali Mbak Niki, teman-teman semuanya yang para hadirin ya, kita udah banyak belajar, kita sudah bisa mendengar insight bahkan tips dari para narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini. Tentu saja selanjutnya kita akan masuk kepada sesi Q&A, dan sebelum Q&A saya akan menampilkan hasil polling yang tadi sesi ketiga ini kita sempat tanyakan gitu. Jadi di sini
Apakah Anda optimis dengan strategi marketing bisnis wisata Anda, yaitu tetap relevan dengan perubahan di masa mendatang? 50% optimis, 30% cukup optimis, dan 20% berkata, sepertinya saya harus mengubah strategi marketing saat ini. Saya percaya teman-teman yang hadir saat ini juga pasti belajar banyak, sehingga berpikir, oh kayaknya saatnya saya menyesuaikan gitu. Dan hari ini juga tadi sudah saya sampaikan, ada para narasumber orang-orang yang tepat, mungkin nanti ada yang mau tanya mengenai lebih lanjut mengenai marketing, atau bisa ke Mas Gilang, kalau misalnya nanti mau berkunjung pada tempatnya langsung, mau lihat langsung, bertanya langsung pada yang melakukan, bisa nanya ke Mbak Dea di Gondola, biar merasakan pengalamannya di sana, dan juga terkait teknologi, dari Mbak Niki juga bisa mensupport gitu. Oke, dan saat ini kita akan masuk ke sesi Q&A, yaitu tanya-jawab. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan, sepertinya yang masuk gitu ya. Mari kita lihat. Gitu. Area Jawa Timur masih dalam pemulihan dari zona merah. Dan di sini banyak destinasi wisata yang belum bisa membuka akses secara luas. Namun beberapa destinasi menggunakan virtual tour atau YouTube. Pertanyaannya, apakah marketing yang ada atau online di Goers ya dapat digunakan sebagai marketing tour virtual? Salah satunya kanal YouTube. Oh, ini nanyanya ke Goers gitu. Silakan Mbak Niki. Iya, ini pertanyaan dari Museum Gubuk Wayang ya. Pertanyaan dari Museum Gubuk Wayang ya tadi ditanyakan ke saya. Siap. Ini luar biasa sekali ya teman-teman di Museum Gubuk Wayang. Halo teman-teman semuanya. Betul, memang ada banyak area yang masih zona merah gitu ya. Jadi memang ada beberapa destinasi wisata yang masih belum bisa dibuka aksesnya secara luas. Dan ini kita melihat ada banyak juga partner-partner kami yang sampai saat ini ada beberapa yang tutup, sempat buka, kemudian tutup lagi. Jadi beberapa hal yang kita berikan atau kita lakukan bareng sama mereka adalah untuk membantu mensupport campaign-nya mereka buy now, visit later. Gitu. Jadi istilahnya kita bisa membuat ada widget seperti tadi ya, yang dipasang di website-nya tempat rekreasi atau tempat destinasi wisata. Kita jualan voucher atau jualan tiket, tapi untuk kunjungan berikutnya. Jadi bukan untuk kunjungan sekarang. Bisa jadi nanti kita berharap setelah situasi sudah membaik, nanti jadi tiketnya itu berlaku atau validasi tiketnya ini berlaku misalnya sampai akhir tahun. Ada beberapa partner kami memang yang melakukan tipe seperti ini. Nah, terkait dengan untuk wisata virtual atau istilahnya untuk virtual tour melalui YouTube atau misalnya melalui platform-platform tertentu, ini bisa juga. Jadi nanti penjualan tiketnya, misalnya harga tiket untuk virtual tournya ini 10.000 atau 30.000. Nah, ini nanti bisa dijual juga melalui widget yang sama seperti yang digunakan oleh Gondola tadi. Kemudian nanti apabila orang sudah membeli, mereka akan bisa memiliki akses ke konten virtual tour yang memang sudah dibuat oleh teman-teman seperti itu. Jadi sangat memungkinkan karena dari sisi Goers ini bisa support untuk venue, destinasi wisata, untuk event atau acara-acara online seperti yang juga teman-teman alami ketika teman-teman registrasi untuk acara webinar hari ini. Seperti itu. Oke, thank you Mbak Niki. Terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal apa yang efektif dilakukan untuk tetap bisa menarik perhatian pengunjung? Oh, oke. Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan untuk menarik perhatian pengunjung, baik itu secara online maupun offline. Secara offline mungkin kita bisa menampilkan video-video menarik yang mungkin awalnya hanya sebatas gambar atau hanya sebatas tulisan. Sekarang dengan video itu membuat perhatian customer atau masyarakat agak lebih tertarik dibandingkan dengan hanya foto saja. Jadi dengan video masyarakat akan merasa bahwa ketika saya akan mengunjungi Gondola akan seperti ini loh journey-nya, experience-nya. Jadi itu yang membuat orang-orang atau masyarakat di luar sana juga jadi tertarik untuk datang ke destinasi wisata. Kemudian dari segi offline diberikan banyak promosi-promosi menarik, misalkan pembelian dengan tiket online melalui website Goers, kemudian bekerja sama juga dengan Goers-nya itu sendiri, bagaimana kita bisa bekerja sama dari segi penjualan tiket, dan juga lebih banyak lagi misalkan di influencer, selebgram, dan lain-lain, itu juga membuat masyarakat akan lebih merasa tertarik.
si selebgram itu aja naik, aku jadi pengen juga, apalagi mereka punya followers yang gak main-main, pasti rata-rata di atas 100.000, apalagi yang sudah verified, itu membuat orang-orang lain, masyarakat di luar sana lebih merasa tertarik untuk mau juga mengunjungi satu destinasi wisata. Begitu Pak Filano, terima kasih. Oke, thank you Mbak Dea. Sama-sama. Oke, pertanyaan selanjutnya, mungkin pertanyaan selanjutnya, nah ini bagaimana keterlibatan teknologi pada sarana marketing di suatu tempat wisata? Mungkin singkat aja dari Mbak Niki, khususnya yang berkecimpung di bidang teknologi. Baik, siap. Ada banyak sekali peran kita, seperti yang tadi saya contohkan ya, mulai dari untuk pengelolaan penjualan tiket gitu ya, mulai dari pengelolaan penjualan tiket yang bisa dilakukan memang melalui websitenya partner, website masing-masing tempat rekreasi, ada juga yang memang langsung ditembak ke widgetnya kita, ada juga yang memang berjualan langsung di website dan aplikasinya Goers juga. Jadi selain kita berperan menyediakan teknologi, kita juga berperan menjadi istilahnya menjadi online travel agent-nya juga untuk membantu mendistribusikan tiketnya di marketplace-nya Goers seperti itu. Nah, kemudian selain penjualan, yang terkait dengan penjualan, teman-teman juga bisa menggunakan teknologi Goers untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Jadi banyak tempat-tempat yang memang mungkin teman-teman kemarin sempat melihat berita gitu ya, ada tempat yang ditutup karena ada kerumunan, keramaian, dan pengelola tidak bisa membuktikan bahwa dia menyesuaikan dengan kapasitas yang sudah ditentukan. Misalnya bahwa kapasitasnya 50%, akan tetapi tidak ada buktinya gitu ya. Dengan menggunakan dengan sistemnya Goers, teman-teman bisa langsung istilahnya melihat secara real time berapa sih orang yang sudah berkunjung, dan juga bisa membuktikan kepada pemerintah apabila memang ada yang melakukan pengecekan ataupun ada report atau laporan yang perlu disampaikan, maka semua hal ini tercatat secara real time, bisa diakses secara real time, tercatat dengan baik di satu sistem yang sama gitu. Jadi untuk terkait dengan validasinya, terkait dengan reportnya, analytics-nya, semuanya bisa diakses. Kemudian terkait dengan pengelolaan ini, teman-teman juga bisa langsung dengan mudah memvalidasi tiket yang dibeli dari sistemnya Goers dengan menggunakan handphone saja. Jadi banyak tempat-tempat rekreasi atau destinasi wisata yang bekerja bareng dengan Goers. Ini tidak hanya tempat-tempat rekreasi yang besar seperti gondola ataupun Ancol dan lain-lain. Ada juga teman-teman desa wisata yang bekerja sama dengan kita di NTT, di NTB, yang memang mereka cukup menggunakan handphone, mereka bisa memvalidasi tiket dari pembelian dari sistemnya Goers gitu. Jadi mudah sekali, tanpa banyak investasi hardware, sudah bisa langsung pakai sistemnya Goers, kira-kira seperti itu untuk tempat pengelola wisata. Semoga itu menjawab. Oke, terima kasih. Mbak Niki. Nah sekarang nih buat Mas Gilang, nih ada pertanyaan dari Mbak Silvi kalau nggak salah ya. Di masa pandemi seperti ini, mungkin digital marketing yang sudah dijelaskan tadi merupakan cara efektif dan relevan yang untuk dilakukan. Apakah marketing tradisional masih relevan untuk dilakukan di masa pandemi sekarang ini atau tidak? Dan bagaimana tipsnya? Silakan Mas Gilang. Oke, boleh jangan dimatiin ya, biar saya baca bisa berulang-ulang gitu. Yes. Dari pertanyaannya. Jadi di masa pandemi ini digital marketing merupakan cara efektif, betul. Marketing tradisional masih relevan atau enggak? Bisa jadi relevan kalau cara melakukannya bukan cara konvensional. Konvensional, tradisional, atau zaman dulu itu kan caranya. Tapi kalau misalnya kalau misalnya si cara konvensionalnya, misalnya dulu kita pakai billboard, apakah billboard bisa digunakan sekarang? Sangat bisa. Caranya nggak bisa kayak dulu. Caranya berbeda mungkin. Habis itu LED yang berjalan, apakah masih bisa digunakan sekarang? Masih bisa. Contoh, ada yang pernah, mungkin ini event ya, tahun lalu Panji Pragiwaksono, ini mungkin saya pakai salah satu contoh, Panji Pragiwaksono sempat melakukan billboard marketing. It's a very good one. It's a very good one. Itu sempat saya jadikan case juga untuk kita membuat marketing campaign ke depannya. Jadi beliau itu membuat tulisan gini, yang menunjukkan intinya related ke nyalek lah.
Coba ya. Jadi itu tuh kesannya sangat, wah orang tuh langsung kaget gitu. Hah, Pandji Pragiwaksono sehabis menjadi juru bicaranya Anies Baswedan malah jadi caleg. Tulisannya berani dan berwawasan. Tulisannya bawahnya pilihpanji.com. Dan ketika mereka datang ke pilihpanji.com, itu cuman countdown sebelum ditulisin apa namanya, mau bikin apa sebenarnya. Ternyata setelah dinaikin billboardnya di berbagai titik di Indonesia, cuman di Bandung dan di Jakarta, wah ramenya bukan main di sosial media. Wah Bang Panji mau nyalek, Bang Panji mau nyalek. Rame, countdownnya habis, dia umumin ternyata dia bukan mau nyalek tapi mau tur. Itu lumayan apa ya? Itu membawa massa yang sangat besar. Dan kalau tanya, Mas Gilang, itu conversionnya berapa? Kenapa saya bisa tahu lumayan detail? Waktu itu salah satu dari teman saya, sahabat saya, bantu di dalam sana, sempat minta support saya juga. Jawaban saya, itu harus dijalanin. It's a whole package of a campaign gitu. Udah jalanin aja. Ini bukan ngomongin online offline lagi. Ini udah 360 campaign nih. Udah jalan aja. I cannot guarantee anything. Maksudnya ini hal yang baru lagi nih. If you are succeed in that campaign, you're setting up a new standard for marketing industry. Beneran. He set a new standard for marketing industry. Wah, itu benar-benar sangat membanggakan gitu. Jadi emang tadinya orang-orang kaget, berani, berwawasan, Pandji Pragiwaksono rapih gitu, tegap, pilih panji.com di bawahnya. Udah orang-orang masuk ke website, udah countdown-nya habis, billboard-nya ternyata ada stiker bagian bawahnya. Berani, berwawasan, dan terakhir bercanda. Langsung ditulisin tuh, oke, kota-kotanya kemana aja sih dia mau tur. Akhirnya tiketnya dia terjual 24 jam. Harga tiketnya untuk stand up comedy 1,5 juta. Bayangin, untuk nonton stand up comedy 1,5 juta habis dalam 24 jam. It's a very good investment. Jadi kalau balik lagi pertanyaannya, masih bisa nggak sih dilakukan marketing konvensional? Bisa, caranya tapi bukan cara yang dulu. We have to combine with the social media. Kita cuma bikin triggernya di satu atau dua billboard, kemudian kita trigger up lagi di social media. We create the wave. Gitu. Oke. Berarti tetap harus combine ya. Bahkan juga mungkin combine dengan teknologi digital yang udah ada juga kan ya. Ya, betul. Tapi kan sebelum melakukan itu perlu ada tuh digital marketing, digital itu kan dia ada websitenya, dia tuju ya. Iya. Ada yang nangkep ya. Oke. That's menarik. Karena mungkin ada pertanyaan juga. Oh, ini dari Mas M. Firdaus. Di sini dikatakan Bengkulu memiliki banyak objek wisata alam, namun sejauh ini masih dikelola. Bagaimana cara bekerja sama dengan Goers? Oh, ini bukan pertanyaan. Nanti teman-teman Goers nanti akan bisa menghubungi Pak M. Firdaus ya untuk selanjutnya. Nah, mungkin saya masih penasaran sama Mas Gilang nih, ada pertanyaan juga di sini, teman nggak tahu di layar udah tampil. Kira-kira bagaimana cara memahami persona customer pasca COVID-19? Wah, ini menarik nih pertanyaannya nih. Waduh. Berat ya pertanyaannya. Oke. Bagaimana cara memahami persona atau consumer behavior lah pasca COVID-19? Yang pertama, ini saya coba jawab ya. Ya, silakan. Yang pertama udah pasti yang akan menjadi fakta adalah mereka sangat concern dengan keselamatan mereka. Jadi CHSE itu penting. Secara behavior yang tadinya mereka yang penting happy, sekarang happy dan healthy. Itu yang pertama, yang bergerak, terutama industri hiburan atau rekreasi. Itu yang pertama. Yang kedua,
kalau kita mau understand consumer behavior-nya adalah mereka sekarang tend to plan more compare to zaman dulu gitu. Sehingga untuk pembelian atau transaksi secara online sangat lebih mudah untuk dilakukan. Kenapa? Karena mereka plan dulu sebelum melakukan apapun gitu. Yang ketiga, mereka itu juga bukan tipikal yang grouping lagi. Yang tadinya mainnya tempat wisata itu bergantung pada rame-rame gitu. Sekarang tuh mesti volume, mesti satu keluarga gitu. Itu yang kalau dari saya itu sih yang paling relevan gitu. Dan semuanya udah pasti switch ke digital. Jumlah orang belanja melalui marketplace, e-commerce, atau jumlah orang memantau social media naiknya lebih dari 100% loh. Gitu. Wow. Karena orang di rumah ya Mas ya? Iya. Jadi nggak bisa lepas. Betul. Thank you Mas Gilang. Oh, ini pertanyaan masih banyak, tapi karena waktu, mungkin kita kasih satu pertanyaan terakhir. Ini di sini pertanyaannya, bagaimana keterlibatan teknologi pada sarana marketing di suatu tempat wisata? Nah, mungkin ini Mbak Niki ya, kalau kayak gini ngomongin teknologi, silakan Mbak Niki. Ya, boleh diulang lagi Mas Phil pertanyaannya? Bagaimana keterlibatan teknologi pada sarana marketing di suatu tempat wisata? Oh ya, ini bukannya udah ya? Mungkin ya ini kalau nggak salah udah kita jawab ya tadi ya. Tambahannya mungkin bisa diceritakan sama Mbak Dea nih ya, yang langsung istilahnya menjadi pengguna gitu ya, pengguna sistemnya Goers, customer-customernya Gondola juga yang menggunakan sistem Goers. Jadi mungkin bisa diceritakan lebih lanjut sama Mbak Dea, silahkan. Iya, terima kasih Mbak Niki. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Niki tadi, memang kembali lagi kepada yang tadi sudah kita sampaikan juga, bahwa memang ketika adanya Goers, jadi dari yang awal hanya ingin saja, dari hanya keinginan ingin datang, sampai akhirnya melihat semua detailnya sudah tertera di dalam website, kemudian kolom untuk memesannya juga sudah jelas, tanggal yang dipilih juga sudah jelas, dan tadi seperti yang sudah ditampilkan juga, kita bisa memilih tanggal-tanggal mana saja yang ingin kita buka. Jadi enggak semua tanggal kita buka pun bisa. Jadi memang benar-benar diperhatikan untuk kuotanya, untuk gimana jumlah orang agar tidak ada kerumunan di gondola, begitu kan, salah satu tujuannya seperti itu sih. Jadi memang untuk dengan adanya Goers ini sangat membantu dari segi pemesanan dan penjualan tiket. Memang yang semula konvensional menggunakan tiket di loket, kemudian harus belum tentu tadi yang seperti Pak Filano bilang, mau datang ketika sampai ternyata loketnya sudah tutup, nggak kebagian kuota dan lain-lain. Sementara kita belum tahu, oh ternyata ada kuotanya. Tapi kalau dengan bantuannya adanya digital marketing seperti Goers ini, yang membuat kita jadi lebih yakin dan pede bahwa kita datang, kita sudah memiliki e-tiketnya, kita sudah dipastikan masuk dalam kuota tersebut. Jadi nggak ada yang perlu lagi dikhawatirkan. Gitu. Jadi tinggal menikmati saja wisata yang akan didatangi oleh masyarakat. Begitu Mbak Niki. Thank you Mbak Niki, thank you Mbak Dea. Dan tentu saja dengan berakhirnya sesi tanya jawab pada hari ini, kita akan masuk ke sesi terakhir, yaitu mengenai tentang kesimpulan dari webinar pada sore hari ini. Tentu saja dengan berakhirnya tanya jawab hari ini dan ketiga sesi yang sangat seru, ya, jadi kita bisa simpulkan mengenai relevan marketing ya yang ada saat ini. Kira-kira apakah di masa pandemi ini marketing masih perlu dilakukan? Tadi kita sudah pelajari dan kita sudah sharing session di mana semuanya percaya bahwa marketing tetap perlu dilakukan dari setiap meskipun dalam kondisi pandemi ini, tapi memang marketing itu harus yang relevan. Relevan berarti juga dia efektif. Karena kenapa harus efektif? Karena dengan kondisi saat ini banyak efisiensi yang terjadi, gitu kan. Oleh karena itu benar-benar harus tepat ya, dan serelevan mungkin dengan kondisi yang ada.
dan berbicara mengenai relevan marketing, artinya ada banyak hal yang harus kita lakukan. Itu tadi Mas Gilang juga sampaikan, kita harus pilih channel yang tepat. Kalau mau promosi, nggak cuma sembarang promosi gitu. Channel yang paling tepat untuk promosi kita nih apa? Karena itu juga mencerminkan image kita dan juga menyesuaikan dengan siapa yang kita tuju, gitu kan? Kalau kita tujunya misalnya orang dewasa, ya kita promosinya di tempat yang dimana banyak orang dewasa gitu. Atau kita tujunya family, nah itu jadi pilih channel yang tepat sesuai dengan brand image-nya dan juga pastikan untuk menyelipkan CTA itu tadi sudah dijelaskan oleh Mas Gilang, call to action-nya, jangan cuma promo-promo, kita udah keluar uang tapi kita nggak tahu impact-nya berapa banyak gitu kan. Artinya dari promosi itu ketika dia datang harus ada yang menangkap gitu. Ada sistemnya yang menangkap. Dan juga bicara mengenai relevan marketing harus bisa beradaptasi dengan kondisi tapi juga terus berinovasi dan ada tanggung jawab yang tetap ada buat kita sebagai pelaku-pelaku di industri atau di sektor wisata dan rekreasi ini gitu. Jadi terima kasih buat semuanya untuk kehadirannya pada siang bahkan sore hari ini. Ya, sampai ketemu dalam webinar-webinar selanjutnya. Mungkin teman-teman juga bisa isi tadi di form. Jika ada ide untuk webinar-webinar selanjutnya, pasti kita akan coba untuk mengedukasi dan memberikan informasi yang terbaik buat semua rekan-rekan. Dan webinar ini juga free dan mungkin nanti dalam beberapa waktu akan kita tayangkan juga dari versi YouTube-nya biar teman-teman bisa belajar lagi, bisa tonton lagi. Oke, terima kasih dan selamat sore. Thank you Mas Gilang, thank you Mbak Dea, thank you Mbak Diki. Thank you Pak Vilano. Thank you so much. Thank you. Thank you. Semuanya, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore. Thank you. Sore semuanya, terima kasih. Thank you. Thank you. Thank you semuanya. Thank you Mas Gilang.